Wa yambaghi dan sepantasnya lil muridi bagi orang yang berjalan di jalan Allah ayyakuna bahwa dirinya menjadi ab'adan nas yang paling jauh di antara manusia anil ma'asi daripada berbuat maksiat wal mahzurat dan berbuat yang dilarang oleh Allah. Itu syarat pertama. Syarat orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar kita bisa melihat sifat orang yang ingin melakukan, sifat orang yang dekat dengan Allah, itu orang itu jauh dari perbuatan maksiat. Orang itu jauh dari perbuatan dosa. Orang itu jauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu gawian orang yang menuju di jalan Allah. Kalau orang tersebut berpender hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi inya masih melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, berarti panderannya itu adalah panderan dusta. Seorang penuntut ilmu yang mengetahui ilmu tentang hal-hal yang maksiat, tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu sudah kita ilmunya, tetapi masih mengerjakan hal tersebut, berarti kita jauh dari yang disebut dengan orang yang menuju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya bagi orang yang berjalan di jalan Allah itu, bagi orang yang menuju kepada Allah itu, wa ahfazahum lil faraidi wal ma'murat, sangat memelihara di antara manusia itu lil faraidi bagi segala kewajibannya, wal ma'murati dan segala yang diperintahkan Allah. Wajib inya paling memelihara diri dari untuk mengerjakan kewajiban dan untuk mengerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dua ini dulu. Yang pertama yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahrasahum 'alal qurbat. Syarat yang ketiga adalah sangat senang 'alal qurbat, atas mengerjakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, mengerjakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, kayak baca Al-Quran. Itu kan pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seapakah diberi orang mukaddam ini senang aja. Kenapa senang? Karena niatnya bukan mencari amplopnya, tetapi niatnya adalah membaca kalam Allah. Membaca kalam Allah berarti berbicara kepada Allah. Kalau bicara dengan Allah berarti kita dekat. Ketika kita membaca Al-Quran berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ketika membaca Al-Quran hanya seperti berbicara di dalam HP. Jauhlah, jauh.
Kalau kita berpandir lewat HP itu jauh kada? Jauh. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, rasakan kita berhadapan dengan Allah, rasakan kita dekat dengan Allah, sehingga kita membaca Al-Quran itu dengan khusyuk. Bila kita nangkaya itu, maka kita berarti membaca Al-Qurannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada karena ini, kada karena itu, bukan karena amplopnya nyatakan, tapi kita membaca Al-Quran, niatkan, rasakan kita sedang berbicara, kita membaca kalam Allah. Kalau kita membaca kalam Allah berarti kita sedang berbicara dengan Allah. Kalau kita berbicara dengan Allah berarti kita dalam keadaan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ingat kan? Jadi kada lagi memandang amplopnya, amplopnya sedikit bandar gitu. Ada, tetapi kita memandangnya adalah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang mau membaca Al-Quran. Berarti ini sedang mau berarti Allah Ta'ala hendak berpandir lawaninya, walaupun lewat telepon aja. Sekalipun lewat telepon, lewat HP. Beruntung orang yang membaca Al-Quran. Berarti orang itu sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara. Nah, orang yang kada membaca Al-Quran berarti orang itu orang celaka. Orang yang kada dipandiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndak koler membaca Al-Quran kada apa-apa juga. Misalnya kayak itu. Berarti ikam adalah bukan orang yang dipilih Allah untuk diajak Allah berbicara. Itu fungsinya. Ya Allah, itu fungsinya. Ada mukaddam di grupnya, ada mukaddam melihat aja, ada umpat kan apa, oh ini itu alasan ini segala macam. Berarti ikam bukan orang yang dipilih oleh Allah malam itu untuk membaca Al-Quran. Nah kita yang melis berarti kita ini menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membaca Al-Quran. Kita berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi jangan malas di rumah, ulun di rumah ya bagus, di rumah ya, di rumah membaca Al-Quran. Nah itu. Bukan berarti harus mukaddam terus, kada, kan ada kesibukan kada. Tapi kita ada kesempatan untuk membaca Al-Quran berjamaah umpat, lamun kadada kesibukan. Itu syaratnya, lamun kadada mun ada kesibukan ya baca berarti di lain waktu. Supaya kita benar-benar dipilih oleh Allah sebagai orang yang membaca Al-Quran. Memang dipilih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang murid tadi itu adalah orang yang sangat senang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ada gawian yang cagar mendekatkan diri kepada Allah, datang. Ketika ta'lim datang, ketika membaca Al-Quran datang, ketika majelis datang, ketika sholawat datang. Hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah ini senang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang yang ahrasahum alal qurba.